kita semua. Di sini saya atas nama diri saya dengan MPM 122035 Program Studi Agribisnis mata kuliah yang perdagangan internasional. Di sini saya akan membacakan PPT saya yang berjudul Model Perdagangan Hackson O'Hair atau Teori, Kritik, dan Perbaikan. Teori yang pertama, perdagangan internasional modern, dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Hackson tahun 1999 dan Bertie Ohlin pada tahun 1933 menemukan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori yang berikut yaitu teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam property of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Akan tetapi, teori Hackson O'Hair kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori Hackson O'Hair menyatakan penyebab perbedaan produktivitas tersebut karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endorsement factors oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Hackson O'Hair dikenal sebagai Dead Proportion Factor Theory. Dan selanjutnya berikut yaitu penjelasan analisis teori Hackson O'Hair menggunakan dua kurva. Yaitu kurva pertama adalah kurva isokos yang itu kurva yang melukiskan total biaya produksi, dan kurva yang kedua yaitu kurva isoquart yang melukiskan total kualitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isoquart dan kurva isokot, maka akan ditemukan titik optimal, sehingga dengan menetapkan biaya tertentu suatu negara akan memperoleh produk maksimal, atau sebaliknya dengan biaya yang minimal suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Dan slide yang berikut yaitu hipotesis teori Hackson O'Hair. Hipotesis yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Hipotesis yang kedua, harga atau biaya produksi suatu negara akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Hipotesis yang terakhir yaitu harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Slide yang berikut yaitu kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Hackson O'Hair. Berdasarkan teori Hackson O'Hair, perbedaan harga barang jenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam produksi barang tersebut. Sehingga apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Hipotesis atau kritik yang kedua, fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang memiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Slide yang berikut yaitu kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Hackson O'Hair. Yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran komunitas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhi senantiasa berubah. Kondisi real yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan investasi. Kondisi yang ketiga adalah jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Dan slide yang berikut yaitu kelemahan asumsi teori Hackson O'Hair. Asumsi yang pertama, persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpuk pada referensi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dalam model faktor endorsement Hackson O'Hair. Kelemahan yang kedua, asumsi tidak ada mobilitas atau mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maka adalah hal yang merupakan modifikasi Hackson O'Hair, tetapi tidak mengurangi validitas model Hackson O'Hair. Yang terakhir, asumsi spesialisasi penuh atau negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Slide yang berikut kritik ahli perdagangan internasional, yaitu kritik dari Raymond Vernon, yaitu dalam kritik terhadap kelemahan teori Hackson O'Hair di atas, lainnya dinyatakan bahwa teori Hackson O'Hair mampu menjelaskan 40% dari volume perdagangan dunia, sedangkan fenomena terjadinya 60% negara maju belum mampu dijelaskan. Oleh munculnya peluang timbulnya teori baru, yaitu teori siklus produksi atau property life cycle yang dikemukakan oleh Raymond Vernon.
Kritik yang kedua dari para ahli yaitu Linder mengenai persamaan selera. Asumsi lain dari teori Haxel-Owen adalah adanya persamaan selera di antara kedua negara. Hal ini kurang relevan sekarang. Menurut ekonom Swedia, Staffs Brandestam, Linder dan yang dikemukakan teori Linder selera konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapat penduduk. Selera dalam suatu negara akan menghasilkan permintaan pada suatu produk. Oleh karena itu, teori Linder berorientasi pada permintaan suatu produk, sedangkan teori Haxel-Owen berorientasi pada penawaran karena fokus pada faktor sumber daya dan investasi faktor. Sehingga suatu negara akan mendorong produksi produk yang diminta atau menjadi cerminan selera sehingga muncul ekspor. Dan slide yang berikut adalah daftar pustaka atau referensi buku yang diambil dari data referensi yang diambil. Ada beberapa referensi yang diambil dan teman-teman bisa lihat sendiri dalam slide. Dan slide yang terakhir, sekian dan terima kasih.